Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Disyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini alhamdulillah atas izinnya kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan benar, dengan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan kita semua. Amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahim nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Yayasan Marhama Pondok Tahfiz Quran Hidayatullah Jakarta Timur Ustadz ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Antum gimana? Alhamdulillah. Ya, nampak segar ya. Biasa bersyukur Ustadz. Amin. Mudah-mudahan. Anak-anak santri sehat-sehat semua Ustadz. Alhamdulillah seluruhnya sehat ya, walaupun memang sebagian yang masih tinggal, tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz Mahidin, ini kan momentum Ramadan sudah benar. di pertengahan. Sedikit mungkin kami ingin tahu tentang suka duka dalam dunia pendidikan, Ustaz. Bagaimana mendidik anak-anak menghafal Quran, kemudian nggak lepas juga kan mereka kan harus dibekali dengan ilmu-ilmu umum juga kan Ustaz. Iya, jelas. Seimbang antara Benar. dunia dan akhirat. Iya. Bagaimana Ustaz? Ya, memang berbicara tentang dunia pendidikan itu memang permasalahan yang kompleks ya. Anggap dari bawah sampai pemerintah pusat itu memiliki tentu wewenang yang berbeda-beda. Ya, kami di satuan pendidikan, kita menyebutnya satuan pendidikan, ya disebut satuan pendidikan yaitu dari jenjang TK mungkin sampai SMA. Nah, memiliki juga tugas yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, kami di sini ya di Hidayatullah ya khususnya dimanapun berada, konsep pendidikannya itu memang sudah jelas ya, ini konsep pendidikan integral. Ya, integral itu artinya tidak mengkotomi antara pendidikan agama sama pendidikan umum. Ya, kita semua sebut dengan pendidikan Islam karena basicnya semua ilmu pengetahuan itu memang bersumber dari agama. Jadi integral itu juga maknanya mengintegrasikan antara pengetahuan, pemahaman, teori dengan praktek sehari-hari. Ya, yang tidak mungkin kita dapatkan di pendidikan non boarding ya, seperti bagaimana kita di sini menerapkan sholat berjamaah 5 waktu ya, puasa Senin Kamis, tadarus pagi, sore dan bahkan malam dan hal-hal lain untuk kehidupan santri itu namanya makna pendidikan integral gitu, terintegrasikan. Baik, berarti sudah menyeluruh saja. Iya. Konsep itu anak-anak ya tidak hanya wah ngaji mulu. Iya. Gitu. Karena milenial kan mereka kan juga perlu pengetahuan umum kan, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Betul. Nah, tinggal untuk kontrol bagaimana Ustaz anak-anak ini Ustaz. Nah, memang supaya tetap terjaga kayak gitu. Kami ada sekitar 105 santri yang ada di sini dan 10 musrib atau pengasuh. Ya. Nah, 10 musrib ini kita bagi ya, atau 105 santri ini kita bagi menjadi 10 halakoh, yang dimana setiap halakoh itu ya, ada musribnya 1 orang. Jadi musrib itu bertanggung jawab untuk keseluruhan halakohnya, anggota halakohnya, yakni dari kedisiplinan ya, dari kebersihan, bahkan dari hal-hal yang kecil-kecil sampai yang kecil-kecil, misalnya berpakaiannya, ya makannya, gizinya, kesehatannya, itu detail. 1 orang musrib itu diberikan amanah tanggung jawab untuk mengurus 10 santri. Oh, ada tanggung jawab masing-masing ya? Ada tanggung jawab masing-masing. Nah, terus ini Ustaz, anak-anak ini kan macam-macam Iya. ya karakternya kan. Iya, betul. Yang memang
gayanya apa cicilan, Ya, misalnya kan betul. ada yang memang pendiam, ada yang kreatif cuma Ya. ada agak bandel atau gimana, kita jujur saja Ustaz. Nah ini kan mesti antisipasi. Nah caranya bagaimana Ustaz kalau yang kayak gitu Ustaz? Ya, itu memang sudah sesuatu yang lumrah ya kalau di dunia pendidikan itu dari sekian santri itu pasti ada yang seperti heterogen lah. Dan mungkin semuanya baik ya. Dan mungkin semuanya rajin. Tapi ada santri-santri ya juga butuh proses untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Tidak mungkin instan. Dunia pendidikan kompleksnya seperti itu. Satu anak dengan lain anak itu tentu berbeda karakter, dan itu memang sudah sunnatullah. Tidak bisa kita samakan. Dan justru berbeda satu anak dengan yang lain itu merupakan suatu hazanah yang guru-guru harus bisa menyelaminya, bagaimana mengubah setiap karakter anak yang berbeda-beda itu tentu dengan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan atau mencapai suatu hasil yang kita inginkan gitu. Itu sudah lumrah itu. Nikmati aja ya. Nikmati, dan itu tantangan. Nggak mungkin semua. Kalau di dunia pendidikan contoh ya, misalnya sudah kita selektif masuk melalui sistem jaringan yang sangat kuat, nilai grade yang kita inginkan tinggi ada pada diri anak, kemudian karakternya seperti itu gurunya tidak ada tantangan. Ya tuh guru itu tinggal duduk pasti jadi. Ya, tapi di dunia pendidikan, di Hidayatullah secara umum mungkin itu tidak mengenal ya harus yang akhlaknya bagus semua. Kita tahu sejarahnya dulu di zaman pesantren awal-awal ya semua jenis karakter manusia masuk. Nah, disitulah tugasnya dunia pendidikan untuk mengubah semua karakter yang berbeda-beda itu, bagaimana agar karakter itu lurus laras dengan apa yang dikehendaki dengan Al-Quran dan Sunnah ya gitu. Baik pemirsa, tadi segmen pertama satu pertanyaan sudah dijawab dengan komprehensif oleh Ustadz Mahi. Bagaimana suka duka di dunia pendidikan, tentunya mesti ada kesabaran tingkat tinggi ya. Oh ya betul, itu dan harus itu. Instruksi tidak hanya ada aturan, tapi betul-betul dari hati, karena mendidik anak untuk menjadi sukses, apalagi ini di pondok kan tentunya harus memiliki komitmen yang besar. Dan saya setuju itu. Nah baik, ini kita berada yang kedua nih Ustaz, pertanyaan yang kedua. Nah Ustaz kan juga adalah salah satu ketua PD Jakarta Timur. DPD Jakarta Timur itu. Ini kan dalam situasi kayak sekarang ini kan pandemi Ustaz. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan dakwah kita agak sedikit terganggu. Mungkin break lah untuk sementara waktu. Karena memang kan hampir setiap masjid, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan kan tidak dibolehkan pemerintah. Iya betul. Nah, seperti ini bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, pertama kita sebagai warga negara yang baik tentu wajib mematuhi apa instruksi dari pemerintah. Ya, di Hidayatullah itu secara umum menerapkan seperti itu. Di kantor kita DPP Hidayatullah Pusat pun sejak instruksi pertama gubernur tidak melakukan ada kerumunan, sejak saat itu sudah tidak membuka masjid atau kantor pusat kita untuk kegiatan sholat 5 waktu terutama, apalagi sampai sekarang taraweh pun hanya untuk kalangan terbatas saja. Nah, kita dakwah kita juga tentu mengalami kendala. Tetapi mungkin sebagian teman-teman DPD khususnya bisa menyikapinya dengan dakwah online ya. Banyak yang seperti itu melakukannya itu. Lagi rame, lagi ngetren bahkan ya, lagi naik itu rating itu. Banyak yang sudah lama muncul semakin banyak sekarang itu. Jadi ya teman-teman DPD mungkin tidak kehabisan cara bagaimana mencampaikan mengembangkan dakwah ini supaya bisa berjalan. Nah, kalau kita di Jakarta Timur ini tuh merasa sangat ini juga ya mengalami gangguan untuk program dakwah yang sudah berjalan ya, terutama untuk kegiatan pondok lah gitu ya. Sejak kasus ini mulai mencuat dan gubernur sudah menginstruksikan untuk meliburkan kantor dan pendidikan, ya kita sudah melibur hampir sudah 2 bulan di sini. Ya, itu sangat berasa sekali itu.
Oke, berarti memang cukup signifikan Ustaz ya. Oh iya. dampaknya ya. Cuman artinya selaku dunia pendidik kemudian pendakwah juga ya bisa menyelaraskan situasi ini dengan apapun yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas yang tidak Iya. berhenti Ustaz ya. Iya, tidak. Alhamdulillah. Nah, kemudian tentunya untuk anak-anak sendiri kan hampir berapa persen semua Ustaz sekarang udah dipulangkan mungkin? Sebagian besar sudah pulang, ya, dari 105 santri itu sekarang tinggal 10 orang. Ya kita tidak berani ngambil risiko. Waktu pertama kasus ini merebak, ada tarik ulur antara orang tua sama guru-guru. Waktu itu sebagian besar ingin agar tetap santri berada di sini. Tetapi sebagian orang tua menginginkan anaknya untuk dipulangkan saja. Balik ya. Balik. Nah, karena ini permintaan orang tua, jadi agak sedikit lega pengurus untuk memulangkan santri. Ya mungkin mereka juga bisa. Ya, tapi tentu tidak kita lepas begitu saja. Kita punya ada kontrol, ya? ada kontrol. Ada kontrol. Kita sesuai dengan instruksi. Nah, sekarang kita menerapkan pembelajaran semi online atau ada online atau semi online. Ya, ini melalui WA group atau Google Classroom kita pakai. Ada pakai kita setiap hari. Ya, tapi tidak banyak materi yang kita sampaikan. Hanya 2 pelajaran per hari. Hanya 2 pelajaran per hari. Kita tidak membebankan orang tua atau santri atau orang tua untuk lebih ya gitu. Pertama, kendalanya ya kita juga harus memahami pembelajaran online itu membutuhkan kuota dan itu ya lumayan mahal bagi sebagian orang tua. Penggunaan kuota untuk belajar secara online secara terus menerus itu tentu membebani mereka. Makanya kita menginstruksikan kepada guru-guru ya cukup 1 hari itu 2 pelajaran untuk pembelajaran SMP materi. Tapi untuk tahfiz ya kita menginstruksikan anak-anak untuk tetap melaksanakan kegiatan yaumiyah atau harian yang mereka tetap laksanakan di pondok. Dan itu kita kontrol. Misalnya ba'da subuh mereka harus menambah hafalan, murojaah lagi nanti sore dan waktu maghrib. Dan kita secara acak menyuruh para santri untuk menyetor hafalannya secara acak. Nah, gitu, cara random lah gitu ya. Jadi tetap ada aktivitas ya. Tetap ada aktivitas. Jadi guru-guru bekerja dari rumah ya atau dari pondok ya menelpon satu-satu santri mereka ditelepon. Bahkan bukan hanya suara, video call. Baik. Ya, di video call gitu. Baik. Pemirsa yang ada di rumah, nah itu tadi gambaran dari Ustadz Mahidin. Bagaimana di dunia pendidikan walaupun tidak santri di rumah tapi tetap dikontrol dari rumah, dari pondoknya ataupun dari sekolahnya masing-masing, dari lembaga yang mereka tempat belajar itu ada pengawasan melalui media online. Alhamdulillah, tentunya teknologi ini bermanfaat sekali Ustaz. Iya, tapi tetap ada kekurangannya Ustaz. Oh, apa tuh? Iya, kalau belajar online itu kan hanya bisa mentransfer knowledge atau pengetahuan ya, tapi tidak bisa mentransfer value atau nilai. Itu yang sangat berasa sekali lah. Dengan berinteraksi siswa dengan para asatiz atau guru-guru itu sangat beda sekali. Ya. Karena di situ ada transfer nilai atau karakter yang dari guru itu. Jadi bagaimana guru menyampaikan materi atau siswa melihat berinteraksi dengan gurunya itu yang paling penting itu dalam keseharian. Baik Ustaz, terima kasih. Iya. Mungkin terakhir nih Ustaz. Tentunya kan harapan kita semua kan akan menjadi sesuai nanti pandemi ini kan akan lebih baik tentunya. Kan? Amin, mudah-mudahan. Mungkin dari Ustaz sendiri selaku pengelola ataupun salah satu pengurus di pondok ini apa harapan Ustaz? Ya, harapan saya memang kasus ini sudah selesai ya seiring dengan berakhirnya mungkin Ramadan ini. Mudah-mudahan dan kita selalu berdoa ini Ustaz. Kami tetap merindukan santri-santri kami, kedatangan santri-santri kami. Jadi pekerjaan yang kami lakukan secara rutin ini kami rindukan ya kedatangan santri-santri. Begitupun santri-santri kami sangat merindukan kembali lagi ke pondok. Nah, harapannya kasus ini berakhir sehingga kita bisa kembali normal lagi seperti biasa. Kalau tidak ada halangan, ya kita tetap
menargetkan santri kita balik nanti setelah Lebaran, ya sekitar 1 minggu setelah Lebaran santri kita sudah kita instruksikan balik. Tapi itu tetap kita nunggu keputusan dari pemerintah. Bagaimanapun kita harus tetap menunggu keputusan pemerintah. Jadi kewajiban kita hanya berusaha untuk mencegah ini penyebaran COVID-19 dengan cara tidak berinteraksi banyak dengan orang, jadi dengan cara meliburkan kegiatan pendidikan. Kedua tentu ikhtiar kita seperti itu. Kedua tentu kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini agar kasus ini cepat selesai. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Amin. Baik, Ustadz Mahidin, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Luar biasa, mudah-mudahan Terima kasih banyak. yang di rumah bisa mengambil hikmah dari pembicaraan sore hari ini. Tentunya di dalam dunia pendidikan dan dakwah, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada pendidikan, ada dakwah. Mudah-mudahan harapan dari Ustadz Mahi, tentunya COVID-19 ini bisa segera berakhir, pendidikan bisa normal kembali, para santri bisa balik lagi, gitu, Ustadz. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan kita semua. Tentunya harapan itu Allah kabulkan juga sehingga kembali normal dan dunia pendidikan bisa selaras kembali. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, Ustadz ya. Amin. Santri Antum juga. Kita bisa berjumpa lagi pada segmen dan acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.